Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik atau teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongama bareng JTV. Senang sekali Kak Pinky hadir kembali untuk menyapa teman-teman di hari Rabu ini. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan selalu sehat ya pastinya. Apalagi kita sudah persiapan untuk mulai peralihan semester nih. Nah, tapi yang pasti untuk teman-teman jangan lupa ya, kali ini kita akan kembali belajar. Ada materi yang seru yang sayang sekali untuk dilewatkan. Mau membawa alat tulisnya, itu bagus. Membawa kertas untuk mencatat, itu juga bagus. Atau mempersiapkan gadget atau handphonenya, pinjam sama orang tua atau punya teman-teman sendiri, supaya nanti bisa turut untuk berinteraksi. Mau tanya-tanya sama pengajar kita, boleh juga. Ada nomor yang bisa dihubungi sama teman-teman, yaitu nomor 0823 3089 9899. Mau salam-salam boleh, mau tanya-tanya boleh, sebutkan nama teman-teman, sekolahnya di mana, kelas berapa, dan kemudian tempat tinggalnya, kabupaten atau kotanya ada di mana, karena yang menyaksikan satu Indonesia. Tapi sebelumnya Kak Pinky mau mengingatkan, jangan lupa ada pesan ibu ya teman-teman, pesan ibu untuk selalu mencuci tangan. Nah, supaya kita selalu sehat, itu sangat diperlukan. Baik, kalau begitu hari ini mata pelajarannya adalah biologi untuk teman-teman yang duduk di SMA kelas 10. Pengajar kita berasal dari SMAN 8 Surabaya. Ayo, siapa yang sekolah di SMAN 8? Pasti kenal nih, beliau adalah Ibu Ari Mujiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu monggo silahkan disapa dulu teman-temannya atau murid-muridnya, silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku khususnya SMA Negeri 8 dan secara umum seluruh Indonesia ya Mbak ya. Iya. Ibu berharap kalian di rumah PJJ ini masih dalam keadaan sehat selalu, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya Mbak ya, tentunya Ya, betul seperti Ibu. itu. Oke, bisa dimulai? Boleh Ibu. Sekarang ini teman-teman masih masuk sekolah nggak hitungannya? Atau Ini sudah habis UAS. ini sudah habis Jadi UAS, kita mau nunggu proses. rapotan? Iya. Mau nunggu rapotan, deg-degan ya pasti Deg-degan ya. mereka. Baik, untuk hari ini kita Tapi akan nggak ada belajar. salahnya kita tetap belajar, tetap. Betul sekali, biar karena kan nggak sekarang lupa. sistemnya belajar di rumah. Jadi pasti santai, apalagi sambil nonton TV, terus bisa mendapatkan ilmu dan materi dari Bu Ari. Iya. Baik, hari ini kita temanya adalah tentang lingkungan. Iya. Baik, silakan Ibu Oke. untuk materinya. Oke, anak-anak, sekarang kita membahas masalah lingkungan. Kari kita adalah menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan kita. Selanjutnya 11 merumuskan gagasan pemecahan masalah terhadap perubahan lingkungan tersebut. Nah, membahas masalah lingkungan, kita berkaca dari musim yang kita hadapi saat ini, Mbak ya. Iya. Yang kemarin-kemarin sangat panas banget. Iya. Sekarang hujan, bahkan hujannya hampir seharian, kadang malam sampai pagi lagi. Betul. Nah, di sini maka menimbulkan perubahan lingkungan yang luar biasa. Sebenarnya nggak mendadak, sudah ada ini ya, istilahnya jadwalnya, periodenya. Cuma karena kita terbiasa dengan panas dan tiba-tiba hujan terus-menerus, maka tidak hanya badan aja yang harus beradaptasi, tapi lingkungan kita membutuhkan adaptasi juga. Oke. Di sini misalnya yang terjadi adalah pada saat musim kemarau kemarin, kita santai saja dengan keadaan lingkungan. Nah, sekarang hujan yang terus-menerus. Nah, di sini bisa dipastikan ya, untuk hutan-hutan yang sudah rawan, gundul dan lain-lain, bisa dipastikan hati-hati aja dengan longsor dan lain-lain. Nah, longsor dan lain-lain dan sejenisnya ini maka terjadi apa ya, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang perubahan keseimbangan lingkungan. Oke, yang pertama konsep keseimbangan. Belum saya. Balik lagi. Masih balik lagi. Konsep keseimbangan lingkungan. Oke. Kita berbicara masalah lingkungan yang sudah pernah saya terangkan pada beberapa saat yang lalu, mungkin awal-awal kita sinau nang oma, bahwa lingkungan kita ada dua faktor kan, ada biotik dan abiotik. Biotik sudah dikenal sama anak-anak, ada makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan dan manusia, sedangkan abiotik ada sinar matahari, ada air, ada batu dan lain-lain. Nah,
Di dalam komponen ini, Mbak ya, Iya. dalam sebuah ekosistem itu harus seimbang dan stabil. Nah, di dalam ekosistem yang seimbang dan stabil ini tidak boleh terjadi dominasi perkembangan. Jadi harus terus seimbang, tapi kayaknya tidak mungkin. Iya. Ya, seperti pertumbuhan hewan juga begitu kan, tidak bisa stabil, bisa berubah-ubah. Nah, di sini pada saat terjadi perkembangan yang sudah melewati batas keseimbangan, nah di sini maka lingkungan akan melakukan yang namanya lenting lingkungan. Lenting ya. apa itu, Bu? Ini nah ini Mbak ya. Oke, berada maksimal hal ini dalam lingkungan ekosistem. Oke, lenting lingkungan ya. Yang dimaksud lenting lingkungan di sini adalah ya, pada saat lingkungan sudah condong mengalami ketidakstabilan, ada komponen yang rusak atau komponen yang hilang, maka lingkungan akan mengalami perubahan untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang dimaksud dengan lenting lingkungan. Nah, tapi pada saat tertentu kerusakan ini sangat parah sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini yang namanya terjadi kerusakan lingkungan dan mengganggu segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oh, jadi sebetulnya kalau kita memberikan kesempatan kepada lingkungan itu bisa memperbaiki diri sendiri. Iya, tergantung pada manusianya juga. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa sudah ada gangguan pada lingkungan, ditambah lagi kita malah cenderung untuk merusaknya, maka lingkungan tidak akan bisa memperbaiki diri sendiri. Nanti banyak tingkah laku kita yang condong merusak ke kerusakan lingkungan ini. Berarti sebetulnya semua itu kembali lagi ya ke manusia. Lingkungan bisa memperbaiki diri sendiri asal kita mendukung. Iya, bukan justru kita malah merusak. Betul. Memang manusia tuh cenderung merusak lingkungan ya, Ibu ya. Iya. Gini, pada dasarnya kalau kita mengharapkan lingkungan itu stabil terus, memang tidak mungkin. Pasti terjadi entah perubahan, itu ya? Ada sesuatu yang hilang atau gangguan dan lain-lain, entah itu karena alam atau kembali lagi karena manusia. Tapi selanjutnya alam akan memperbaiki diri melakukan lenting lingkungan ini, seperti itu. Baik, berarti sekali lagi semua itu sebetulnya kembali lagi kepada manusia. Iya. Manusia tuh mendapatkan berkah dengan lingkungan, apalagi kita tinggal di Indonesia ya, yang cuacanya ini luar biasa, cuma hujan dan panas, itu aja hujan dan panas. Nah, sebetulnya kalau kita tidak malah merusak, maka lingkungan ini bisa loh recovery atau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, tapi kecenderungannya kita ini bukannya melakukan tindakan yang malah membantu tanaman atau lingkungan, tapi kita cenderung malah merusak. Oke, kita akan segera kembali sesaat lagi, masih dengan mata pelajaran biologi, temanya masih dengan lingkungan. Dan untuk teman-teman yang duduk di bangku SMA kelas 10 tapi yang di bawah itu ataupun yang di atas nggak apa-apa, silakan ikut aja, mau tanya-tanya juga boleh. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Sinau Nongoma bareng JTV. Kembali lagi, untuk kali ini kita masih bersama dalam Sinau Nongoma bareng JTV dan juga masih dengan pengajar kita yang luar biasa keren ya, yaitu Ibu Ari Mujiati. Biasanya kalau di sekolah Bu Ari atau Bu Mujiati, Ibu? Ibu Ari. Ibu Ari ya. Bu Ari ini adalah pengajar dari SMAN 8 Surabaya. Ayo buat teman-teman di SMAN 8 Surabaya, siapa nih yang merupakan murid dari Bu Ari? Boleh lo nanti sapa-sapa atau mungkin mau tanya-tanya langsung sama Bu Ari sehubungan tentang mata pelajaran kita kali ini. Biasanya kan tanya pakai Zoom atau pakai WA, kali ini tanyanya langsung pakai WA tapi dibacakan di televisi. Nanti semua temannya akan mengetahui, oh dia ternyata perhatian sama materinya. Nah, kita belajar tentang mata pelajaran biologi, dan mata pelajaran biologi ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai lingkungan. Ini sangat penting ya Bu ya. Iya. Karena kayak beberapa waktu yang lalu aja baru hujan, udah banjir di mana-mana. Iya. Dan Betul ini ya? baru permulaan. Makanya perlu, kenapa saya milih ini? Banyak hal yang harus kita perhatikan nanti untuk menjelang ini selanjutnya. Betul musim hujan, sekali. untuk menyiapkan segala sesuatunya.
Betul. Iya. Ada beberapa titik malah yang sampai banjirnya tuh Iya. di atas 60 cm. Berarti kan lumayan tinggi ya Bu ya, sampai Iya. sebetis tuh. Iya. Baik, kalau begitu silahkan Ibu. Oke. Itu bisa jadi adanya perubahan keseimbangan lingkungan ya Bu. Iya. Ya? Makanya sampai banjir Sampai banjir dan berlebihan. lain-lain. Sekali lagi pemicunya nanti banyak sekali. Oke. Silakan, Bu. Kita kembali next. Next slide. Oke. Nah, kerusakan lingkungan yang tadi sudah diambang lenting lingkungan tadi sudah tidak bisa direcovery lagi, itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Iya. Nah, ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kita kembali lagi Iya. ke kita, Mbak ya. Yang pertama, faktor alam. Nah, faktor alam ini tidak bisa kita hindari. Di situ kita buatkan beberapa gambar ya. Ada gunung meletus. Yang jelas gunung meletus terjadi pastilah pada saat gunung ini masih aktif pasti melakukan hal yang sama. Yang kedua, tsunami. Tsunami juga dengan begitu juga terjadi kejadian alam, Mbak ya, Iya. tidak buatan manusia. Terus di sini ada longsor. Nah, longsor ini juga kejadian alam tapi tidak murni biasanya. Oh. Ini ada ulah manusia juga, Apa itu Bu biasanya? penebangan hutan. Penebangan hutan. Iya, Jadi kalau penebangan misalnya pohon-pohon di hutan itu tetap rimbun, kemungkinan untuk longsor itu kecil ya Bu Insya Allah ya. begitu. Karena daya ikat akar terhadap tanahnya sangat kuat sehingga tidak menimbulkan mudah untuk ini bahasa Jawanya ambrol gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, Jadi manusia kan mengakibatkan biasanya nggak longsor. mikir begitu. Pokoknya aku dapat entah dibuat. Nah, Ya seperti mungkin itu sebabnya juga para petugas sering sekali melakukan penangkapan kepada mereka-mereka yang melakukan penebangan liar. Betul. Di daerah yang seharusnya nggak boleh ditebang, malah ditebang. Betul. Akibatnya malah yang seperti ini menyusahkan warga yang berada di sekitar. Iya, pokoknya nggak mikir lah, pokoknya saya dapat gitu. Oke. Bu. Terus selanjutnya di sini ada gempa bumi. Gempa bumi juga tidak bisa kita hindari karena itu memang gejala alam. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini juga ada campur tangan manusia, sama halnya seperti tanah longsor. Karena pada musim kemarau, Mbak, ini bisa jadi terjadi dengan sendirinya karena gesekan ini ya, saking panasnya. Tapi kadang-kadang ada ulah manusia. Ya, insewu, kadang-kadang ada sengaja membakar hutan atau keisengan kita membuang puntung rokok atau apa. Mungkin atau kalau apa. bukan musim kemarau, rokoknya dibuang, diinjek-injek aja Iya, mati ya. Tapi kalau musim kemarau, Iya. saking panasnya semuanya Iya, kering, itu cepat justru sekali pemicu. untuk menyulut. Iya, Oh. untuk memicu seperti itu. Jadi hati-hati yang sering ke hutan, tolong hati-hati ini untuk nyalakan ini supaya kita sayanglah Tidak buang sama sampah sembarangan, Iya, yang sayanglah paling penting. sama alam karena kembalinya ke kita lagi nanti alam itu. Ya, terus yang pembakaran hutan. Mm-mm. Pembakaran hutan itu sebetulnya tujuannya apa ya, Bu ya biasanya? Nah, biasanya ini tujuannya adalah untuk ini lahan pemukiman juga kadang-kadang. Kadang-kadang juga bertentangan ya antara program dengan tanpa memperhatikan ini keseimbangan lingkungan. Pokoknya cepat dihabiskan lahan itu bersih, cepat kita buka lahan baru untuk pemukiman penduduk dan lain-lain. Nah, efeknya tidak kita pikirkan. Ini masih longsor aja, belum ini ya Mbak ya, asapnya dan lain-lain untuk pernafasan kita yang mungkin yang baru terjadi di Riau dan lain-lain sampai ke sini. Betul. Seperti itu. Iya, ya. Jadi tujuannya adalah untuk satu ukuran tertentu, maksudnya Iya. mau dikosongkan. Iya. Tapi karena itu musim kemarau, ternyata pembakarannya nggak bisa dikontrol, akhirnya justru kadang-kadang tidak menyebar bisa dikontrol, kemana-mana. menyebar kemana-mana. Wah, Seperti itu. mungkin itu juga untuk menghindari pengeluaran biaya yang terlalu tinggi Iya. karena kalau dilakukan secara manual butuh waktu, butuh Iya. tenaga, butuh SDM. Akhirnya Iya, ambil betul. jalan gampang yang Iya. malah merugikan semua orang. Kadang-kadang ini ya, tanda Ya, petik sangat gitu ya. disayangkan ya Oke, pastinya. ini yang seperti ini, kekeringan juga begitu, tidak bisa kita hindari pada saat bulan-bulannya kekeringan itu hujan tidak turun dengan sangat lama, maka akan terjadi seperti ini ya, pecah-pecah tanah, pecah-pecah seperti itu. Nah, Ini harusnya tanah Ini, yang bisa digunakan oleh Pak Petani ya. iya, dengan suburnya. Nah, ini adalah faktor alam yang tidak bisa kita hindari.
kerusakan-kerusakan yang tidak bisa kita hindari, walaupun sekali lagi kembali nanti akan melakukan ini recovery lagi. Nanti ini ada suksesi, namanya kalau di biologi itu suksesi. Jadi kayak tsunami gini Mbak, habis tsunami itu selesai itu biasanya akan tumbuh, yang pertama itu tanaman kecil, lumut dulu, habis itu tanaman agak besar, semak-semak, habis itu ada kelapa dan lain, dan nanti ada kehidupan baru lagi. Seperti itu memang terus Itu cara menerus. alam untuk Iya, memperbaiki alam untuk dirinya. memperbaiki diri. Itu yang alami, nggak sengaja kita buat gitu. Nanti, oke, next. Slide berikutnya, Iya. coba kita lihat ada apa lagi Ini ya. yang, oke, nah ini yang akibat ulah manusia yang sudah saya katakan di depan tadi. Yang di sini, yang di atas adalah pembukaan lahan untuk area pabrik. Nah ini Mbak, ini kadang-kadang dilema kita juga loh ya. Iya. Pada saat kita ingin menyediakan lapangan pekerjaan, harus ada yang dikorbankan, apa lahan. Perumahan juga begitu. Ya, pada saat ini kita penduduk kita mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Nah, ini menuntut untuk kita menyediakan lahan untuk tempat tinggal, iya kan? Dan kebutuhan ini harus dipenuhi. Nah, ini dilemanya adalah pada saat kita ingin menyediakan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan, ada lingkungan kita yang terganggu. Kadang-kadang mungkin ya terpikir, tapi ya apa maneh gitu loh. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi di lingkungan sebelahnya terjadi banjir. Karena hidrologi air sudah nggak bagus, sudah terganggu. Yang tadinya ada saluran yang semestinya, yang tadinya ada penyerapan air yang dilakukan oleh akar yang gede-gede, sudah nggak ada lagi. Iya. Sudah ini jadi paving semua, penyerapannya jadi otomatis terganggu dan sangat mengganggu Dan hidrologi merusak, air. iya. Keseimbangan lingkungan Iya. ya pada Yang akhirnya. utama di sini air dulu. Air dulu. Oh iya, pasti itu. Pasti di sekitarnya terjadi ini longsor atau banjir lagi. Itu efek dari ini adalah ulah manusia. Iya. Oke. Nah, pada saat seperti ini nanti kita harus melakukan banyak faktor sebenarnya. Bagaimana kita menetralisir? Kita membuka lahan perumahan, tapi tetap memperhatikan ini ya anak-anak ya, memperhatikan keseimbangan lingkungan, yaitu dengan cara di sekitar kita, misalnya di daerah hutan, coba kita mencoba, atau katakanlah terlalu jauh kalau hutan, di sekitar kita aja ya, kita biasakan kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali atau hutan kembali. Seperti atau dari SD kita udah belajar itu ya Bu ya, tentang Iya. reboisasi. Iya, itu. Terus pada saat kita melakukan penebangan juga begitu. Namanya tebang pilih ya. Tebang pilih yang dimaksud adalah pohon yang sekiranya cukup umur sudah tua aja yang ditebang, jangan di Yang masih bulldozer muda-muda. semua, sehingga memberi kesempatan tumbuhan yang muda untuk berkembang besar dan mengikat tanah, untuk mengikat air juga pada akhirnya seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu Iya. ya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, sekali lagi Kak Pinky mengundang ya untuk bisa bergabung bersama. Boleh tanya-tanya sama Bu Ari seputar masalah lingkungan. Kalau ada sesuatu yang selama ini mungkin teman-teman pikirkan tapi nggak ada solusinya. Kenapa sih kok tiba-tiba banjir? Kenapa sih kok tiba-tiba kering? Kenapa sih kok gunung musim panas mudah terbakar? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Apalagi sekarang banyak yang mulai jadi pecinta tanaman. Nah, ini juga pasti concernnya terhadap lingkungan lebih tinggi ya kan. Nah, silakan aja buat yang mau tanya bisa kirimkan SMS atau WA-nya di 082330899899. Jangan lupa supaya bisa disapa, tuliskan namanya, sekolahnya di mana, kelas berapa, kota dan juga tempat asalnya. Kita akan segera kembali sesaat lagi ya. Tetap bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JTV. Kembali
kembali lagi masih bersama dengan Kak Pinky dan juga Bu Ari. Kita masih membahas mengenai mata pelajaran biologi. Tema kita adalah lingkungan. Wah, ini menarik loh karena kita itu adalah bagian dari lingkungan. Bisa jadi kita yang menikmati lingkungan, tapi bisa jadi juga sebetulnya kita itu adalah sosok yang berada di balik kerusakan lingkungan loh teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dengan pasti apa yang sebaiknya kita lakukan supaya lingkungan ini bisa tetap terjaga. Bahkan kalau terjadi kerusakan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sekali lagi buat yang mau tanya-tanya bisa langsung SMS atau WA ya di 082330899899. Sebutkan namanya, sekolah di mana, lalu kemudian kelas berapa, kota dan juga tempat asalnya. Sekarang kita kembali lagi. Silahkan Bu Ari untuk dilanjutkan. Kita sudah bahas bahwa ini salah satu ulah manusia yang kayaknya buah si malakama ya Bu ya. Betul. Kita memang membutuhkan pabrik-pabrik untuk bisa semakin meningkatkan kesejahteraan. Betul. Kita butuh pemukiman, tapi kadang-kadang itu semua dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Yaitu Ditutup semuanya aja semua dipotong. lahan ditutup untuk perumahan semua sehingga banjir lah akhirnya. Iya. Betul sekali Bu. Kita masih di slide itu, kita geser. Ganti. Kita geser ke slide berikutnya. Nah, di sini dampak perubahan lingkungan. Jadi yang tadi di depan sudah saya jelaskan apa yang menyebabkan kerusakan itu, kerusakan lingkungan maksudnya baik itu yang di alam, yang disebabkan oleh alam itu sendiri maupun ulah kita manusia. Nah, dampaknya tentunya kembali ke kita, yaitu tidak terjadi keseimbangan lingkungan. Ya. Nah, di sini beberapa hal yang bisa atau kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sesering ya dilakukan manusia ya. Di depan sudah saya katakan ya, seperti penebangan hutan secara liar itu yang menjadi pemicu terjadi kerusakan lingkungan. Konvensi lahan subur menjadi pemukiman sudah saya katakan di depan juga Mbak. Terus intensifikasi pertanian. Ya, yang dimaksud intensifikasi pertanian di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi di situ tidak mungkin tidak ada yang dirugikan. Intensifikasi itu sendiri adalah satu, pengolahan lahan, ya kan? Yang kedua, pengairan. Yang ketiga, pemilihan bibit unggul. Yang ketiga, penanaman. Yang keempat, pembasmian hama. Nah, yang terakhir ini yang menjadi dilema pada kita pada saat kita memberikan pestisida pada saat ada hama pada lingkungan. Kita memberikan pestisida tidak pada takaran yang sebenarnya melebihi atau terlalu banyak tertimbun di tanah, maka ini kembalinya ke lingkungan lagi, walaupun tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Memang untuk menuju ke sesuatu yang baik dan melibatkan alam, kita harus berpikir lebih kompleks Mbak, enggak angger ini aja memutuskan. Oke, next. Berikutnya. Oke. Sekarang dampaknya. Jadi dari kerusakan lingkungan yang sudah kita bahas di depan ya. Dampaknya adalah banyak sekali ya. Nah, di sini ada yang namanya polusi. Polusi adalah pencemaran. Sedangkan yang menyebabkan pencemaran itu sendiri disebut polutan. Lingkungan dikatakan terjadi pencemaran apabila ya ada energi atau makhluk hidup atau komponen lain yang masuk sehingga mengganggu atau istilahnya tatanannya sudah berubah. Nah, cirinya adalah terjadi penurunan kualitas terhadap lingkungan tersebut. Seperti misalnya pada tanah longsor, di situ maka tidak bisa kita tidak bisa menempati dengan nyaman dan lain-lain. Terus ada lagi banjir. Nah, di situ juga kita sangat terganggu ya Mbak ya. Iya pastinya. Nah, di situ yang namanya penurunan kualitas ini. Nah, di sini bahan atau zat yang mencemari lingkungan disebut polutan. Tadi sudah saya katakan, suatu zat dikatakan polutan apabila satu, takarannya melebihi yang kita tentukan. Jadi semua ada aturannya, batas normalnya.
Yang kedua adalah berada pada tempat yang tidak semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berada pada waktu yang tidak tepat. Jadi semua harus dipertimbangkan baik-baik. Walaupun itu tentang pemumpukan, Mbak, nggak angger mupuk. Jadi ada momennya iya, ya, Bu, ada ya? momennya, terus takarannya juga dan lain-lain. Oke, next. Oke, nah berdasarkan zat pencemarnya, oke, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi ada kimiawi, fisik, dan biologis. Ya, pencemaran dikatakan kimiawi jika penyebabnya adalah zat-zat kimia. Di sini ada beberapa zat seperti zat radioaktif, ada logam berat, di situ ada air raksa, ada timbal air raksa ya Hg, ada timbal Pb, ada arsen, ya ada kadmium, ada ya. Nah di sini ada lagi deterjen. Ini nggak kalah pentingnya yang selama ini kita nggak sadar. Habis cuci sudah ya apa maneh gitu ya. Nah di situ ada beberapa hal nanti yang harus kita perhatikan sebenarnya sebagai orang pemerhati lingkungan. Kita harus menyediakan seperti penampungan limbah seperti itu, Mbak. Nah, di situ untuk menetralisir, untuk dibuang kembali ke masyarakat luas seharusnya sudah tidak berubah limbah lagi. Oh, jadi seharusnya masing-masing area pemukiman seharusnya itu harus memiliki untuk bisa mengolah kembali ya. Iya, Jadi kalau limbah rumah tangga aja mungkin tidak terlalu efek ya, mungkin dinetralisir, dibuang ke muara sungai sudah. Tapi di sini biasanya pabrik-pabrik ada, misalnya pabrik tahu dan lain-lain, di situ harus punya ini penampungan limbah sehingga pada saat tahu yang kita makan itu limbahnya juga banyak. Iya. Jadi pada saat dilepas kembali ke sungai nanti kembali ke kita juga kan. Itu seharusnya sudah dinetralisir pencemarannya itu. Jadi itu pentingnya kalau perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik harus punya alat untuk mengelola ya, mengelola supaya nggak jadi limbah. Betul. Dan jadi limbah yang ramah lingkungan pada saat sudah dilepaskan kembali ke sungai atau ke laut gitu. Ada alatnya, Mbak, untuk menetralisir itu. Nah, itu yang dimaksud sekali lagi pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Ini berat semua ini. Ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, ini yang menyebabkan beberapa penyakit. Nah, sekarang kan banyak penyakit. Katanya penyakit sekarang aneh-aneh. Sebenarnya tidak. Yang aneh-aneh adalah kita, ulah kita. Yang anak-anak sekarang makan makanan yang aneh-aneh juga. Nah, zat-zat berat ini yang ini tidak menutup kemungkinan juga masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang menyebabkan kita muncul penyakit yang aneh-aneh itu. Ya. Oke, yang kedua adalah pencemaran fisik. Nah, pencemaran fisik itu pencemaran di mana sampahnya bisa kita lihat ya, ada kaleng, ada botol di situ. Di situ loh, mengganggunya gimana? Jelas mengganggu. Kalau ke sungai otomatis ini mengganggu intensitas sinar matahari dan lain-lain ya. Oke, sekarang pencemaran biologis. Nah, ini adalah berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Ada Escherichia coli, ada Entomobacter dan Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes dan lain-lain. Ini adalah polutan dalam tubuh kita. Oke, next. Next slide, kita lihat berikutnya. Jadi kita sudah tahu ya, pencemaran itu ada kimiawi, ada apa tadi Bu? Biologis, fisika, sama fisika atau fisik. Terus ada biologis. Nah, jadi masing-masing segini ya. Anak-anak harus bisa membedakan pencemaran kimia itu apa saja, komponennya apa saja, yang termasuk pencemaran kimia apa saja, yang termasuk pencemaran fisik apa saja, yang termasuk pencemaran biologis apa saja. Gitu. Tadi sudah memahami betul ya teman-teman. Kalau misalnya belum, nanti boleh kita ulang lagi ya Bu ya, supaya bisa kita ingat-ingat. Tadi yang kimia itu berarti yang semacam kayak deterjen. Iya, deterjen, ada timbal, ada arsen, ada air raksa itu kimia. Kalau yang fisik atau fisika? Fisik tadi ada kaleng, ada botol yang biasa kita minum seperti yang kita lihat itu kita buang sembarangan, plastik-plastik. Iya, nah, betul, seperti itu. Fisik. Lalu kemudian yang biologis, yang mikroorganisme yang menyebabkan kita ada Entomobacter dan bakteri lain. Kalau udah itu sih kita udah nggak tahu ya Bu ya. Kembali ke bakteri kemarin. Kembali kepada bakteri yang kemarin itu. Nah,
Sekarang kita akan belajar berdasarkan lokasi pencemaran lingkungan ternyata dibagi menjadi beberapa macam. Apa saja Kak Ibu? Nah, sekarang kita ke lokasinya, lokasi pencemaran lingkungan. Di sini dibedakan menjadi ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama pencemaran air dulu. Pencemaran air saja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah limbah rumah tangga. Ini apa ya, biasanya jarang ya kita memikirkan. Saya juga kadang-kadang nggak mikir habis buang ini nanti larinya kemana, efeknya kemana, dan itu ngumpul di sana kembali ke kita lagi loh ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini yang organik, sisa bahan makanan. Misalnya kita habis masak atau nggak habis atau masak terus sisa. Nah itu kan kita buang Mbak. Minyak gorengnya juga biasanya yang udah hitam itu dibuang. Nah itu kita buang. Terus larinya ke sungai. Nanti sungai diolah kembali ke kita lagi buat air minum. Iya, kembali ke kita lagi. Terus tinja, urin. Nah ini masuk di limbah rumah tangga yang organik. Nah terus ada anorganik. Nah di sini nggak kalah seremnya ini Mbak ya. Ada plastik, ada kertas dan kaca. Nanti kita bahas efek dari plastik dan lain-lain. Kenapa kita harus melakukan meminimalisir ya. Kalau kita menghentikan sama sekali nggak bisa, karena ini juga kebutuhan dan berhubungan juga dengan ini apa ya, pekerjaan orang ya. Untuk plastik nggak bisa kita menghentikan, meminimalisir mungkin ya. Baik, tapi kita semua nggak bisa tutup mata ya. Pada saat kita masuk di pandemi ini ternyata penggunaan plastik semakin meningkat. Betul. Dalam banyak hal. Betul. Contohnya saja facial itu kan nggak bisa dipakai selamanya. Begitu dia sudah dirasa terlalu sering terpapar, maka ya otomatis harus dibuang. Terus gimana? Nah ini ya, solusinya nanti ada recycle dan lain-lain Mbak ya. Baik. Oke. Terus yang kedua adalah limbah pertanian. Ini sudah saya bahas tadi di depan bahwa pestisida adalah memberikan andil yang sangat banyak di limbah pertanian ini. Pada saat kita memberikan takaran yang tidak tepat, nah ini pada saat ini dia ngebom untuk melakukan pencemaran ini. Jadi nggak sembarangan kita melakukan pemupukan, ada dosisnya ya Mbak ya. Terus yang ketiga limbah industri. Nah ini juga nggak kalah ya Mbak ya, limbah industri. Larinya ke ini, ke kita juga nanti kita kembalinya. Juga yang kena, ya? Ada ini berat-berat loh ini kalau dilihat. Nah, ada merkuri, timbal dan lain-lain. Yang sering kita dengar merkuri, timbal. Tuh. Seperti merkuri yang ada di Jepang dulu ya. Nah, itu pada saat dia mengalir dari pabrik ya, mengalir ke sungai, seharusnya terus ke laut, terus dimakan ikan-ikan. Nah ikannya kembali ke kita lagi. Kita makan ikan yang sudah mengkonsumsi timbal, merkuri dan lain-lain masuk ke badan kita. Iya, itu yang menyebabkan akan terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Tubuh kita terjadi mutasi. Kenapa kok ini orang tuanya nggak apa-apa, kok anak yang dilahirkan jadi naudzubillah cacat dan lain-lain? Karena apa? Faktor yang kita makan ini banyak mengandung unsur-unsur ini dan kita jauh dari pikiran itu. Ternyata dampaknya dari apa yang dikonsumsi. Dan itu sebenarnya semua kembali lagi dari kita lagi. Dari kita penyebabnya sebenarnya. Wah berat nih ya, berarti bayangkan logam berat. Jadi kalau dengan merkuri, timbal, seng itu adalah bagian daripada logam berat. Terus kemudian ada arsenat. Apa tuh arsenat Bu? Arsen itu biasa dalam bentuknya kita dapatkan dari mana tuh Bu? Apa? Biasa sering didapatkan dari mana? Untuk produksi ini itu pokoknya di limbah di limbah industri juga produksi plastik dan lain-lain. Itu makanya pada saat ini mungkin saya singgung biar mumpung ingat ya, pada saat kita kembali ke plastik lagi. Baik, saya juga kadang-kadang nggak sadar ya Mbak ya, kalau kita memberi sesuatu pada saat makanan itu panas, anak-anak ya, itu sering nggak sadar ada unsur dari plastik itu ikut tercampur di makanan kita. Nah ini logam berat loh Mbak. Iya baik. Nah itu kalau terakumulasi di dalam tubuh kita, maka nggak salah kalau pada saat tertentu ada, naudzubillah juga tiba-tiba muncul kanker dan penyakit-penyakit itu sebabnya kita kalau cari alat masak itu jangan main-main gitu. Sebisa mungkin kita nabung dulu, beli alat masak yang juga bagus, yang tidak mudah terurai komponennya. Baik.
Nanti Karena kita lanjutkan kembali Bu ya. Iya, Oke, betul. ini sebuah tips dari Bu Iya. Ari bahwa untuk proses memasak itu kita harus memperhatikan. Ini buat mamah-mamah juga nih yang lagi nemenin anaknya. Jadi kenapa sih kok ada alat masak yang sedikit lebih mahal sama Betul. alat masak yang murah banget? Nah, justru ternyata yang sedikit lebih mahal yang kita harus nabung itu loh mamah-mamah, itu lebih aman karena untuk bahannya tidak mudah terurai, Tidak mudah, masuk ke komponennya dalam tidak. makanan Betul. yang setiap hari kita konsumsi, otomatis akan terakumulasi terus diserap sama tubuh kita, bisa jadi pemicu kanker dan lain Betul, sebagainya ya. betul. Serem. Tapi yang pasti ini bukan buat nakut-nakutin, justru ini semakin kita waspada dan Berhati-hati. mengambil tindakan terbaik untuk kesehatan keluarga kita. Berikutnya nanti Bu Ari akan kasih challenge buat teman-teman untuk bisa mengeluarkan apa pikiran, apa kreativitas, dan apa sih isi hati dari teman-teman sesuai dengan metode yang akan kita saksikan sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sinauna Ngoma bareng JTV. Kembali lagi masih bersama dengan Kak Pinky dan juga ada Bu Ari. Kita masih bersama tentunya dalam Sinauna Ngoma bareng JTV. Nah, teman-teman, sekarang saatnya untuk teman-teman menyampaikan opini dan pendapat teman-teman berdasarkan gambar yang tadi sudah kita bahas sebetulnya. Tapi Kak Pinky dan Bu Ari ingin mengetahui kalau teman-teman melihat gambar ini, apa sih yang terlintas di benaknya teman-teman? Terserah mau kasih tahu itu peristiwa apa, penyebabnya bagaimana. Kita boleh kasih lihat ya. Oh, kembali lagi. Nah, kita sekarang sedang menyaksikan, ini ada 3 gambar teman-teman. Tapi kita pilih satu gambar aja ya Ibu ya. Iya, Monggo yang dipilih adalah gambar yang longsor aja, yang paling ujung ini ya. Iya, yang lagi mau apa? Bukan mau kita Banyak hadapi. terjadi ya Bu Iya, sekarang. banyak terjadi, apalagi hujan seperti ini. Oke. Nah, kita melihat di gambar yang kalau teman-teman saksikan itu paling sebelah kanan teman-teman. Paling sebelah kanan itu ada peristiwa longsor. Nah, longsor yang terjadi di pemukiman warga. Terserah teman-teman deh, teman-teman mau kasih penjelasan ini terjadinya karena apa, terus dampaknya seperti apa. Jadi kalau teman-teman melihat gambar ini, apa sih yang teman-teman rasakan atau pendapatnya teman-teman bagaimana, opininya apa? Gambar tentang longsor ya teman-teman sekali lagi. Caranya mudah sekali, kita berbagi opini ya di 0823 3089 9899. Kasih tahu namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa, terus kemudian kasih tahu opininya. Jadi menurut saya gambar longsor itu terjadi karena ini, atau kalau enggak, jadi menurut saya gambar longsor itu pastinya serem banget ya karena akan bisa mengakibatkan korban jiwa dan lain sebagainya. Terserah teman-teman. Namanya juga opini, nggak ada yang salah, nggak ada yang paling betul, semuanya pure murni. Mungkin nggak ada yang salah, tapi mereka punya pendapat yang berbeda. Nah, Nggak apa-apa. buah pikiran itu kan sesuatu yang sangat berharga. Iya, betul. Kita mau tahu nih dari teman-teman yang menyaksikan melalui gambar foto longsor tadi, apa sih yang terlintas di benaknya teman-teman? Itu aja. Kak Pinky sama Bu Ari tunggu ya WA-nya teman-teman sekarang juga. Sambil kita menantikan WA dari teman-teman, kita kembali lagi Bu ya untuk penjelasan berikutnya. Yuk kita maju lagi ke slide-slide yang berikutnya. Silahkan. Nah, tadi kita sudah belajar cukup banyak nih teman-teman. Yang kita pelajari tadi, kita sudah tahu ya asal muasal sampai adanya limbah, terus limbah berdasarkan tempatnya kita juga udah tahu. Sekarang kita lanjutkan kembali, kira-kira apa lagi ya yang akan kita dapatkan. Ini sudah? Silakan. Ini sudah? Sudah, lanjut lagi. Oke. Ini? Nah, di sini ada Wih, kecil banget ini tulisannya. iya, semacam ini ya. Barometer atau untuk mengukur sampai di mana tingkat limbah, tingkat pencemaran itu di dalam air. Ya. Ada seperti ini limbah pertambangan, bahan berupa asam sulfat nih. Limbah pertambangan, Mbak ya. Ini yang menghasilkan asam sulfat ini memicu terjadinya hujan asam. Pada saat air mengalir dan melewati zat ini sulfat dan di sini ada magnesium, Ya. maka akan terakumulasi ya menjadi hujan asam. Oh. Kalau hujan sudah terjadi hujan asam ya, maaf, maka di situ akan merusak perumahan dan lain-lain, akan terjadi korosis. Oh. Mematikan tanaman juga. Loh, Bu, kadang-kadang kalau ujian anak-anak tuh suka hujan-hujanan loh, Bu. Iya, makanya ini kalau kita bismillah aja, selama kita tidak
di sekitar pabrik-pabrik besar, insya Allah hujan kita hujan biasa, tidak mengandung Oh, berarti asam. harus hati-hati dong pemukiman yang berada di dekat area pabrik atau pabrik industri. besar, iya. Oh. Karena di situ bisa, kenapa sih kok daerah sini tanamannya mati semua? Coba kita analisa, hujan yang turun mengandung keasaman yang berlebihan, mengandung sulfat dan lain-lain. Bisa terjadi ini hujan asam ini, karena itu akan membunuh tanaman yang ada, termasuk rumah. Oke, nah ini di sini pada perairan di sini untuk mengetahui parameter atau tingkat pencemarannya besar apa kecil, ada beberapa cara mengukur. Ini sebenarnya kita nggak melakukan semuanya. Biasanya anak-anak yang di ilmu lingkungan, Mbak, yang melakukan ini. Ada BOD, yaitu bagaimana cara mengukur ya tingkat oksigen yang terdapat di organisme tersebut. Nah, di sini semakin besar BOD maka pencemaran semakin tinggi. Jadi yang diukur adalah mikroorganisme yang ada di sungai itu. Jadi seperti itu. Sekali lagi, yang diukur adalah mikroorganisme yang ada di sungai itu. Jadi semakin besar nilai BOD maka pencemaran dikatakan semakin tinggi. Oh. Iya, misalnya ada sungai 1, sungai 2. Nah, diukur dengan BOD ini. Misalnya yang satu tinggi, yang satu rendah, berarti di situ sudah pencemarannya sudah berbeda. Berarti kalau teman-teman mendengar mengenai kata-kata BOD sudah paham ya, itu patokan untuk mengetahui apakah pencemarannya cukup tinggi ataukah tinggi banget. Iya, dan indikatornya di sini adalah mikroorganismenya, ikannya atau apanya yang kita teliti. Oke. Pokoknya mikroorganisme yang ada di situ Yang hidup ya. di sana. Tanamannya. Sekarang kalau COD, ikannya. nah adalah mengurai seluruh bahan COD organik. apa Bu COD? COD. Chemical Oxygen Demand ya. Wah, beda ya, bukan cash on delivery ya. Takutnya sering shopping online tuh pikir oh itu cash on delivery, bukan. Ini chemical oxygen demand. Iya. Untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Jadi di sini yang diteliti adalah airnya, tapi melalui suatu reaksi kimia. Jadi di sini sama juga, semakin besar juga berarti pencemarannya semakin tinggi juga. Oke. Ada DO, kadar oksigen terlarut dalam air. Semakin nilai DO maka pencemaran air semakin tinggi. Berarti kadar oksigennya sudah semakin sedikit. DO itu mengukur kadar oksigen di dalam air. Jadi kalau semakin kecil nilai DO-nya, pencemaran semakin tinggi. DO semakin tinggi, berarti oksigen habis. Oksigen berarti yang hidup, mikroorganisme yang hidup entah itu ikan, tumbuhan pun juga semakin terancam. Berkurang. Iya. Baik. Karena zat-zat yang sudah saya katakan di depan tadi, ada timbal dan teman-temannya tadi. Betul, seperti itu. Nah, di sini ada tingkat keasaman atau bahasa ininya biologi atau apalah kimia. pH adalah keasaman suatu perairan. Di sini normalnya adalah 6,5 sampai 7,5. Jadi kalau terlalu asam atau kurang atau lebih, di sini bisa dipastikan mikroorganisme itu tidak bisa bertahan di lingkungan tersebut. Baik. Nah, yang terakhir adalah TSS, total suspense solid ya. Di sini adalah padatan yang tersuspensi. Jadi adalah dampak buruk terhadap kualitas air. Di sini misalnya air keruh, Mbak. Di sini iya adalah sangat jelek ya. Karena matahari tidak bisa langsung menembus ke badan air dan mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan organisme yang ada di bawah air. Baik itu tanaman yang ada di dalam maupun ikan dan teman-temannya ikan, ada kata dan lain-lain. Kasihan ikan dan teman-teman ini akhirnya terganggu lagi, terus bisa terancam punah lagi. Kita juga yang susah sebetulnya Bu ya. Konsumsi makanan kita semakin berkurang untuk kita bisa mencarinya. Nah, kita lanjutkan satu lagi ya Bu ya, satu slide lagi silahkan untuk dibuka slide berikutnya. Oke. Tadi yang saya jelaskan di depan tadi pencemaran air ya Mbak ya. Sekarang pencemaran udara. Pencemaran udara di sini dibagi menjadi dua. Jadi udara yang ada di sekitar kita, atmosfer kita, di sini dibagi menjadi dua, itu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Dikatakan pencemaran primer adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat tersebut. Oleh zat misalnya oleh magnesium dan lain-lain. Tetapi kalau sekunder adalah efek dari reaksi zat tersebut. Jadi
istilah efeknya apa? Mungkin itu jangka agak waktunya pencemaran lebih sekunder. ini. Oke. Lebih panjang ya, Lebih Bu, panjang, ya. oke. Baik, kita harus jeda sesaat. Kita ulang lagi. Boleh dikembalikan lagi sama slide gambar. Oke. Kita kembali lagi sama slide gambar yang tadi itu slide nomor 3 kalau Kak Pinky nggak salah hitung ya. Cing-cing, mau ngingetin teman-teman, challenge-nya adalah teman-teman lihat baik-baik ada foto tentang tanah longsor. Nah, di sini Kak Pinky dan juga Bu Ari cuma mau tahu kalau menurut teman-teman apa sih yang terlintas di benak teman-teman melihat gambar ini. Nah, ini sudah ada persis di sebelahnya Kak Pinky. Ini ada gambar longsor ya Bu ya, Iya. terus kena ke pemukiman warga. Wah, apa sih yang terjadi itu teman-teman? Teman-teman boleh kasih tahu dampaknya apa, penyebabnya apa, solusinya gimana, terserah aja, terserah teman-teman. Pokoknya begitu melihat foto ini, apa sih yang terlintas Apa di yang benaknya harus kita teman-teman? lakukan dan lain-lain. Nah, Boleh. itu aja ya Bu ya, pokoknya nggak ada yang salah kok, semua pasti Iya. benar atau benar banget, itu aja lah. Pokoknya pasti silakan langsung kirimkan SMS atau WA di 0823 308 99899, nama siapa, sekolah di mana, kelas berapa, dan kota sama tempat asalnya sama opini teman-teman. Kita kembali sesaat lagi di segmen terakhir, tetap bersama dengan kami di Sinawan Nongoma bareng JTV. Dan kita masuk di segmen terakhir Sinawan Nongoma bareng JTV. Kak Pinky akan membacakan WA yang sudah masuk dari teman-teman sehubungan tentang gambar dari tanah longsor. Tadi kita sudah minta nih apa opininya teman-teman. Nah, boleh kasih tahu penyebabnya apa, dampaknya apa, atau teman-teman punya solusi? Yuk, silakan aja langsung dibagikan di 0823 308 99899. Semua pasti jagoan nih. Dan Kak Pinky mau mengingatkan ada pesan Ibu untuk selalu mencuci tangan. Jangan sampai lupa ya. Keluar cuci tangan, balik ke rumah cuci tangan, sebelum makan juga selalu cuci tangan. Kita lihat yuk, sudah ada WA yang masuk. Boleh dibaca Ibu, ini dari Aisyah. Aisyah sudah mengirimkan WA-nya. Iya. Saya tahu Ibu yang baca? Monggo. Baik, tanah longsor disebabkan oleh kecerobohan manusia. Bencana alam tersebut dapat mengubah lahan pertanian menjadi danau. Wah, kawasan yang tertata menjadi porak-poranda dan populasi suatu jenis makhluk hidup menurun atau musnah. Ya ampun Aisyah, pinter banget. Betul. Dari SMAN 8 kelas 12, salam buat Bu Ari. Ya, Terima waalaikumsalam. kasih Aisyah. Ada lagi yang mau berbagi? Silakan ya, nanti Kak Pinky akan bacakan nih gambarnya tanah longsor. Nah, jadi sebetulnya solusi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada, Ibu? Ya. Kembali lagi kita masih di longsor ya Mbak ya. Sekali Baik. lagi untuk ini terutama untuk kalau kita mungkin nggak terlalu berefek ya untuk yang berkuasa di hutan ya. Kita harus mempertimbangkan keselamatan banyak orang, yaitu tidak menebang semau-maunya. Harus ada tebang pilih. Tebang pilih yang dimaksud adalah memberi kesempatan pada yang tanaman yang mudah untuk besar, berkembang dan mengikat air dan tanah sehingga tidak terjadi longsor. Baik, ini sudah ada yang bergabung kembali. Oke. Namanya adalah Maulana Sultan Agung Akbar. Panjang namanya. Kelas 8. Baik. Oh, Sekolah di SMP. mana nih? SMP berapa? Penyebab longsor adalah banyaknya pemukiman yang menambah beban pada tanah. Pencegahan longsor, hindari bermukim, mendirikan bangunan di daerah, maksudnya mungkin daerah yang dilindungi, yang tidak boleh dibangun pemukimannya. Ini masih SMP loh, tapi pikirannya sudah ya. sangat-sangat kritis sekali. Terima kasih, itu solusi ya betul, Maulana Sultan Agung. Terima kasih sudah berbagi. Bu, berarti dengan kata lain seharusnya kita itu punya solusi untuk melakukan tindakan untuk bisa meminimalisir terbentuknya polusi atau mungkin gangguan pada lingkungan. Silakan Ibu, singkat saja apa yang mau disampaikan Iya. semua tentang itu. Jadi kalau kita hidup di kota seperti ini, jangan muluk-muluk lah. Ayo coba kita penghijauan ya di sekitar kita sehingga menambah sejuk dan produksi oksigen kita bertambah di sekitar kita. Bedakan antara sekitar kita yang tidak ada tanamannya dan tidak, pasti berbeda. Itu aja, sudah, jangan jauh-jauh. Kita nggak usah merambah ke hutan. Kalau memang kita berniat ke hutan, monggo silakan, lebih baik. Tapi coba kita menjaga di lingkungan kita, di sekitar kita, mencoba menghijaukan yang ada di sekitar Lingkungan kita aja. Iya. Paling utama rumah kita sendiri Iya, dulu, itu. sekitarnya. Iya. Bu, ada lagi yang bergabung, Farhan. Banyuwangi loh Ibu. Udah Oh, pernah iya. ke Banyuwangi Ibu?
Belum. Nanti Lewat kita main aja, sana, lewat ke aja Bali, Bu ya. iya. Kalau mau ke Bali itu pasti. Iya. Sekolah SDN 1 Gitik. Assalamualaikum. Tanah longsor disebabkan karena kelalaian manusia yaitu menebang Iya. pohon dan lain-lain. Good job. Good job Ini untuk masih SD. Farhan, dan menebang pohonnya harus diperhatikan ya nak ya. Kalau memang sesuai kebutuhan nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan nggak ngawur dan tidak eksploitasi. Ini Nah. yang perlu diperhatikan. Iya. Ini jauh barangkali untuk yang di luar sana yang bertugas itu diperhatikan juga Baik. ya, masyarakat dan warga atau orang yang ada di sekitar lingkungan Iya, kita. Ibu sebetulnya WA-nya banyak sekali yang masuk tapi sudah nggak keburu lagi waktunya. Gitu. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya teman-teman, dan kita juga sudah di penghujung acara. Ibu singkat saja pesannya buat teman-teman apa? Pesen challenge saya nggak jadi. Apa Ibu? Yang challenge saya yang untuk kirim Apa itu saya Ibu? video. Silakan singkat saja Ibu. Oke, langsung ke Ya sana. langsung Ibu silakan. Oke, ini anak-anak ya. Tadi kan anak-anak sudah mempelajari tentang pencemaran air. Di sini ada challenge dari saya. Nanti ada reward dari saya. Kirimkan jawabannya ke WA saya. Nanti saya kasih tahu WA saya. Kalian di rumah menyediakan kaleng-kaleng yang bening ya, kaleng yang bening atau apalah, tempat toples atau apa. Di situ kita tadi sudah mempelajari tentang pencemaran air. Kalian isi air di situ, terus dimasuki 1 air deterjen, terus ada lagi pokoknya air yang mengandung pencemar. Iya. Ya, di situ ada air deterjen, terus ada air apalah pokoknya yang kotor, Yang berpolusi, ya, yang Bu. berpolusi Oke. lah. Baik. Nah, di situ terus masukkan organisme ikan. Ikannya saya berharap ukuran dan jenisnya sama. Baik Ibu. Kayaknya jahat banget ya untuk membunuh ikan ya, tapi di sini adalah memang indikator untuk mengetahui. Nah, nanti kalian amati organisme mana, ikan mana yang mati duluan. Nah, di situ nanti kita pelajari, kita lihat di Google komponen apa yang ada di deterjen Baik, atau kalau begitu. apa yang Baik. kalian masukkan di situ. Ya baik Ibu. Terus disimpulkan. Jadi yang penting adalah ini toples bening, kemudian dimasukkan air yang sudah berpolusi, dimasukkan ikan. Nanti kita lihat apa yang terjadi pada ikan itu. Silakan diamati dan kemudian dikirimkan ke nomor WA-nya. Silakan Bu nomor WA-nya. 087 809 491179. Sekali lagi silakan diulang. 087 809 491179. Baik kalau begitu terima kasih Bu Ari. Oke, sama-sama. Baik, sekarang adalah saatnya buat kita menyudahi dulu perjumpaan kita di Sinau Nongama bareng JTV. Saatnya buat saya Kak Pinky menyudahi dulu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.